Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satria Ramadan dari kelas 11 TKJC asal sekolah SMK Indo Banjarmasin ingin melakukan presentasi tentang komunikasi audio. Mungkin akan saya langsung saja mulai. Baik. A. Pengertian komunikasi audio. Pengertian. Komunikasi audio adalah proses penyampaian atau penerimaan informasi antara dua atau lebih alat komunikasi atau device dalam bentuk suara. Jadi, pada komunikasi audio, pesan yang kita sampaikan atau terima itu berupa suara. Nah, media yang biasa digunakan pada komunikasi audio antara lain ada telepon, radio, walkie-talkie, dan lain sebagainya. Kita akan lanjut. B. Sejarah komunikasi audio. Teknologi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa, dan berkembangnya teknologi pun mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan. Pada fokus kali ini, bagaimana dampak teknologi terhadap media audio. Perkembangan teknologi terhadap media audio sudah dimulai sejak abad ke-18 dalam rentang waktu tahun 1800-an sampai dengan tahun 1900-an. Para penemu menciptakan alat-alat mekanik seperti kotak musik dan nickelodeons dalam usahanya untuk dapat memproduksi musik. Perkembangan komunikasi audio memiliki dua era, yaitu era analog dan era digital. Yang pertama ada era analog. Era analog bagi audio adalah era di mana audio masih menganut dan menggunakan sistem analog. Sistem analog merupakan sebuah bentuk komunikasi melalui elektromagnetik yang melewati proses-proses pengiriman sinyal dan data yang berupa bentuk gelombang secara berkelanjutan yang mengirimkan informasi tertentu dengan cara mengubah gelombang. Jenis-jenis media audio analog, compact, kaset, atau yang dikenal atau bisa disebut baik itu kaset, pita kaset, maupun tape merupakan media penyimpan data yang umumnya berupa lagu. Berasal dari bahasa Perancis, yakni kaset yang memiliki arti kotak kecil. Kaset menggunakan sistem pita magnetik yang dapat merekam data dengan format suara. Dimulai pada tahun 1970-an sampai dengan 1990-an, kaset menjadi salah satu format media yang paling umum digunakan dalam industri musik. Ini gambarnya ya. Kita akan lanjut. B. Era analog. Era digital. Era digital menjadi sebuah titik balik bagi media audio di mana ditandai dengan sebuah bentuk perubahan teknologi yang tadinya menggunakan pita magnetik untuk dapat merekam format suara menjadi sebuah teknologi yang dapat mengubah sinyal data ke dalam suatu bentuk kombinasi yang berupa urutan dan angka. Jenis-jenis media audio digital ada cakram padat, biasa disebut dengan CD, adalah cakram optik digital yang diperuntukkan untuk menjadi penyimpanan data. C. Perangkat-perangkat komunikasi audio. Dalam komunikasi audio sendiri ada beberapa perangkat yang digunakan, yaitu yang pertama audio codec. Audio codec sendiri melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Yang kedua ada audio controller. Audio controller melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, dan lain-lain. Yang ketiga ada mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio. D. Jenis-jenis komunikasi audio. Komunikasi audio juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Audio streaming, yaitu audio yang bisa langsung diputar melalui jaringan internet. Audio streaming sendiri contohnya lagu-lagu atau podcast yang kita dengar lewat aplikasi seperti Spotify, Joox, iHeart, dan sebagainya. Yang kedua ada audio response, yaitu suara yang dihasilkan oleh sistem komputer maupun perangkat lainnya karena adanya input tertentu. Misalnya suara notif dari HP ketika mendapat pesan, dari telepon saat ada panggilan masuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada audio oscillator, yaitu perangkat pembantu untuk menambahkan suara audio atau suara pada film. Yang keempat ada audio modumizer, yaitu suatu alat atau tools pada motherboard komputer untuk mengubah data audio menjadi data lainnya. Yang kelima ada audio visual, yaitu suatu perangkat suara yang dilengkapi dengan tampilan gambar atau visual. Contohnya televisi, film, dan lain sebagainya.
Jenis-jenis format komunikasi audio. Komunikasi audio sendiri memiliki beberapa format, yaitu yang pertama ada MP3 atau MPEG. MP3 awalnya dikembangkan di Jerman Fraunhofer Institute dan berbasis format MPEG. MP3 menggunakan format algoritma audio lossy compression yang dapat mengurangi ukuran file sehingga menjadikan format audio yang paling digemari saat ini. Yang kedua ada IFF dan IFC. IFF dan IFC dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Dalam IFF dan IFC, format file yang digunakan tidak dapat dikompres. Yang ketiga ada OGG dan OGG for Biz. OGG dikembangkan oleh SIP Organization Foundations. OGG merupakan format dari komunikasi audio gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Sedangkan OGG for Biz merupakan kodek audio gratis. Yang keempat ada WAV atau WAV. WAV dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan format utama dari komunikasi audio yang digunakan untuk menyimpan data audio pada sistem operasi Windows dan menggunakan metode yang sama dengan IFF untuk menyimpan data. Teknik yang digunakan dalam WAV yaitu Pulse Code Modulation atau PCM yang tidak dikompres. Yang kelima ada AAC. AAC atau Advanced Audio Codec dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group. AAC dikembangkan untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan pada kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik untuk mendukung audio multi-channel. Yang keenam ada WMA. WMA atau Windows Media Audio yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. WMA berbentuk kodek untuk lossy compression. Yang ketujuh ada Real Audio. Real Audio merupakan sebuah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Kemudian ada contoh komunikasi dalam dunia nyata. Poin ke F. Berikut beberapa contoh komunikasi dalam dunia nyata, yaitu 1. Telepon. Telepon merupakan alat yang menggunakan sistem dan gelombang radio untuk diubah ke data audio dengan menggunakan dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Yang kedua ada radio. Radio merupakan alat yang hanya bertindak sebagai penerima data dan tidak bisa menjadi pengirim data karena membutuhkan alat khusus. Gunanya untuk membuat frekuensi audio agar bisa memancarkan dan diterima oleh radio. Maka dari itu, radio hanya memerlukan satu perangkat yang terhubung. Yang ketiga ada tape recorder. Tape recorder digunakan untuk merekam suara dengan memakai suatu kaset di dalamnya. Yang keempat ada piringan hitam. Piringan hitam merupakan alat penyimpan file audio modern yang pertama kali ditemukan berfungsi untuk menghasilkan suara atau bunyi dari sebuah disk. Yang terakhir, ada gambar teknis bagaimana alur kerja, bagaimana komunikasi audio bisa terjadi dari input sampai output. Ya, bisa dilihat di sini yang pertama dari sumber, ke transmitter, ke sistem transmisi, ke receiver, dan pada akhirnya ke tujuan. Baik, sekian saja dari saya untuk presentasi mengenai komunikasi audio. Apabila ada penyebutan kata yang sedikit salah atau sedikit melenceng, ya kesalahan, saya harap bisa dimaafkan ya. Baik, sekian dari saya, Muhammad Satria Ramadan, ex ITKJC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.